Terjerat cinta masa lalu. Bab 001. Udah lihat kelompok KKN belum, Karin? Udah keluar. Udah, 30 menit yang lalu. Dengan cepat, perempuan berambut hitam itu langsung membuka ponselnya, mencari kelompok KKN-nya di website kampus. Di sisinya, Sylvie ikut mengintip, padahal dirinya sudah membukanya tapi ia hanya mencari namanya saja. Kepalanya terasa amat pusing melihat nama-nama dengan ukuran font kecil itu. Begitu pula dengan Karin, matanya memicing, kepalanya sudah mulai pusing melihat nama yang banyak. Memang dibagi per kelompok, tapi tidak ada gunanya sama sekali kalau jarak per kelompoknya hanya 1 enter, dengan ukuran font yang sama pula dengan nama-nama mahasiswanya. Siapa sih yang bikin ini? Rutuknya, merasakan matanya sangat sakit. Ya kan? Makanya nggak gue cariin nama lo. Udah siwer duluan nih mata. Setelah menghabiskan kurang 7 menit, akhirnya Karin menemukan namanya. Karina Adisti, berada di kelompok 23 dan akan kuliah kerja nyata di Desa Bunga Mas. Meskipun matanya sudah terasa sakit, ia tetap membaca nama kelompoknya. Tak ada yang ia kenal, sampai akhirnya matanya membaca nama di bawah sekali. Karin mengedipkan matanya berulang kali, menguceknya, menajamkan matanya, takut kalau salah baca tapi ternyata tidak. Dia tidak salah baca sama sekali. Nama itu memang ada di sana, di kelompoknya. Sylvie melibat perubahan ekspresi temannya. Ia kembali melongok melihat layar ponsel Karin. Apaan? Kenapa muka lo mendadak tegang begi? Ucapannya teka rintih ketika melihat nama yang juga tidak asing untuknya. Kepala Sylvie bergerak cepat melihat temannya yang kini wajahnya sudah pucat pasi, tampak sangat panik dan tegang. Wah, dari banyaknya mahasiswa semester 6 di kampus ini, lo malah satu kelompok sama dia. Jangankan satu kelompok, bertemu di jalan saja Karin rela putar balik supaya tidak bersitatap ataupun berinteraksi dengan laki-laki itu. Dan sekarang, dia harus satu kelompok dengannya. Selama 2 bulan. Kepala Karin rasanya mau pecah. Gue tebak, lo Karin. Seorang perempuan berambut panjang sepinggang menyapanya dengan senyum lebar. Saking lebarnya, refleks membuat Karin ikut tersenyum. Kepalanya mengangguk sebagai balasan. Kemarin, mereka semua sudah membuat grup di WhatsApp. Karin tiba-tiba dimasukkan ke dalam grup itu setelah melihat pengumuman kelompok KKN tahun ini. Di dalamnya, ada 13 anggota. 1 pembimbing mereka, dan 12 termasuk dirinya adalah anggota KKN. Perkenalan semalam cukup heboh, padahal mereka belum tahu dengan satu sama lain, setidaknya Karin. Dia hanya mengenal 1 orang di dalam kelompoknya. Tidak tahu dengan yang lainnya. Namun melihat interaksi semalam, sepertinya mereka juga baru saling mengenal meskipun isi grup semalam heboh karena salah satu idola kampus ada di kelompok mereka. 2. Gue Gita. Perempuan itu mengulurkan tangannya, memamerkan gigi kelincinya yang lucu. Gue Yuda, celetuk laki-laki yang baru datang. Oh, jadi lo Yuda. Karin, Gita, dan juga Yuda turut menoleh ke arah sumber suara. Mendapati perempuan berambut pendek menatap ke arah mereka, tepatnya ke arah Yuda yang masih bingung. Cabut nggak omongan lo semalam? Gue semalam banyak omong sih, jadi harus nyabut yang mana? Perawan tua, serunya. Cabut nggak? Enak aja lo, belum kenal udah ngomongin gue bakal jadi perawan. Tua. Gita bergeser mendekati Karin. Fanny kayaknya, bisiknya, mendapatkan anggukan kecil dari Karin. Fanny sayang, jangan marah-marah gitu dong. Sekali lagi, kepala mereka semua serempak menoleh ke sumber suara.
Reno laki-laki yang sebelumnya sudah berkenalan dengan Karin beberapa menit yang lalu duduk di sana, menatap Fanny, lalu berkedip-genit. Fanny hendak muntah. Dari luar aja udah kedengeran berisiknya. Melvin laki-laki yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Kayaknya kelompok kita ini pada doyan ribut deh, asik rame, sahut Bagas, di belakang Melvin. Dua laki-laki yang terlihat kebalikan dari satu sama lain itu duduk di depan Karin dan Gita. Satu terlihat tidak tidur selama 3 hari, dan satunya lagi terlihat sangat segar seperti baru selesai mandi. Bagas yang terlihat tidak tidur 3 hari. "Hai, Karin." Bagas mengangguk menyapa Karin. "Buset, Karin doang yang disapa, gue enggak." Gita menunjuk dirinya sendiri. "Gue aja yang nyapa," sahut Dharma yang juga baru sampai. "Hai, Karin." "Tai." Dua lelaki yang baru datang itu tertawa mendengar umpatan kecil yang baru saja keluar dari mulut Gita. Begitu juga dengan Karin. Tampaknya, ia tidak perlu takut kalau suasana KKN mereka akan canggung, karena sepertinya tidak akan terjadi kalau melihat apa yang ada di depannya saat ini. Satu persatu, anggota kelompok mereka datang, Hazel, Nabila, Nathan, dan juga Narel. Secepat mungkin, Karin mengalihkan pandangannya ketika matanya tak sengaja bersitatap dengan netra milik Narel Wiratama, mantan kekasihnya. Untungnya, Karin tak perlu banyak menghiraukan lebih lanjut karena Gita dan Fanny sejak tadi berbisik-bisik di sebelahnya, bahkan mencolek lengannya mengajak Karin untuk berbisik. "Nathan cakep banget coy. Gila, gue pikir nggak bakalan secakep ini, taunya real cakep banget." Mata Karin bergerak menatap Nathan yang berada tepat di sebelah Narel. Benar, memang tampan. Perawakannya yang tinggi, bahunya yang lebar, dan juga senyumnya yang manis itu. Memang pantas diidam-idamkan oleh dua perempuan di sebelahnya ini. Gita tiba-tiba berdeham, menarik perhatian semua orang. "Nathan udah makan belum?" 3. Bukannya mendapatkan jawaban dari yang ditanya, Gita malah mendapatkan sorakan dari yang lainnya. "Iye buaya betina." Bagas menyahut. "Gila-gila." Melvin menggeleng kecil. "Git, kok gitu sih? Gue gimana?" Yuda menatap Gita kecewa. "Gita, lo sama Yuda aja deh, soalnya Nathan punya gue," sahut Fanny yang kembali mendapatkan sorakan dari yang lainnya. Namun perempuan itu tidak peduli, ia beralih menatap Nathan yang hanya tertawa sejak tadi. "Aduh cakepnya kalau ketawa begitu, jadi pengen dinikahin." "Fan, udah." Hazel mengibaskan tangannya, menyuruh Fanny untuk bekarinti. "Zel, ini lagi usaha," sahutnya. "Dukung gue dong. Kalian semua lucu banget sih." Nabila tertawa kecil. Sejak tadi dia hanya memperhatikan semua orang yang mengobrol, mendengarkannya sembari tertawa. Lo ikutan ngelawak juga sana?" "Iya nih, Narel dari tadi diam doang, sariawan lu." Dharma melirik Narel yang ada di ujung, tidak mengeluarkan suaranya sejak tadi. "Enggak," sahutnya. "Malas ngomong aja." "Widih, dingin banget Bor." "Brur, beku gue." Gita menyeletuk. "Karin dari tadi juga diam aja," ujar Nathan membuat semua orang menoleh ke arah perempuan itu. "Semalam di grup juga nggak banyak omong." "Waduh, Fan, Git, lo berdua mundur deh." "Ini si Nathan merhatiin Karin dari semalam," sahut Yuda, bersiul. Mendapatkan kekahan kecil dari Nathan. Sementara Karin hanya tersenyum kikuk. Pintu pun terbuka kembali, memutus obrolan 12 orang di sana. Pak Budi, dosen pembimbing mereka masuk. Kehadiran mereka di Fakultas Ekonomi sekarang adalah untuk membahas semua kegiatan mereka KKN nanti. Tentang program kerja, posko,
dan semua terkait KKN. Selama 30 menit ke depan, Pak Budi terus bertanya mengenai program yang akan mereka rencanakan, sekaligus menyarankan apa saja yang akan anak didiknya lakukan selama 2 bulan ke depan di desa itu. Kalian sudah pilih ketua kelompok belum? Pak Budi bertanya, menatap mata mahasiswanya satu persatu. Belum, Pak. Serentak ke-12 orang itu menjawab. Siapa yang mau jadi ketua? Angkat tangan. Seperti halnya manusia normal lainnya, ke-12 mahasiswa di sana tidak ada yang menunjuk. Tidak mau mendapatkan tugas berat dan melelahkan. Mengatur 12 kepala, mengatur kegiatan mereka, serta melakukan semuanya sebagai ketua kelompok. Hah, tidak ada yang mau melakukannya. Narel aja, Pak. Nabila tiba-tiba bersuara, membuat laki-laki di sebelahnya refleks menoleh, namun tidak mengajukan keluhan sama sekali. Narel pernah jadi wakil ketua BEM Hukum. Dia aja, Pak. Iya, benar, Narel aja, Pak, sahut Nathan, yang memang mengenal Narel sebelumnya karena dia juga merupakan anggota BEM Fakultas Ekonomi. Gimana Narel? Boleh, Pak. Laki-laki itu mengangguk. Wakilnya siapa ini? Tanya Pak Budi. 4. Melvin, Pak. Gita bersuara, menunjuk Melvin yang sejak tadi diam saja. Dia kayaknya bisa diandalkan juga, Pak. Kayaknya. Ulang Melvin. Gue mah emang bisa diandalkan. Ya sudah, lo wakil kalau gitu. Bendahara sama sekretarisnya siapa? Bendaharanya Karin, sekretarisnya Nabila, celetuk Bagas, yang langsung mendapatkan anggukan setuju dari semua orang. Karin terkejut mendapati namanya tiba-tiba disebut. Gue, bendahara. Ulangnya, menunjuk dirinya sendiri. Padahal sejak tadi dia hanya diam saja, tapi kenapa dia malah ditunjuk menjadi pengurus inti? Iya, muka lo kelihatan galak soalnya, sahut Yuda. Cantik begini masa galak sih, balas Karin, tidak terima. Dia hanya diam saja, tidak banyak bicara, dan malah disebut galak. Iya, cantik-cantik galak, koreksi Yuda. Cantik kok, Karin. Cantik. Pak Budi yang melihat interaksi itu menghela napas, umurnya memang tidak begitu tua, masih berada di umur 30-an jadi tahu betul apa yang akan terjadi kalau interaksi seperti ini terus terjadi. Bagaimana Karin sama Nabila? Kalian setuju buat jadi bendahara dan sekretaris? Mau tak mau, Karin mengangguk. Nabila pun ikut mengangguk, senyumnya sangat lebar, sesekali menyenggol Narel yang ada di sampingnya. Karin tak sengaja melihatnya, membuat perempuan itu mengangkat alisnya. Interaksi Narel dan Nabila sejak tadi menarik perhatiannya, dua orang itu terlihat sudah saling mengenal sebelumnya. Tolong marahi saja Karin, karena matanya terus saja melirik ke arah dua orang yang ada di ujung, sampai-sampai matanya kembali bertemu dengan mata Narel. Mata coklat yang sudah 2 tahun menemaninya, tapi juga sudah 2 tahun hubungan mereka kandas. Dengan cepat, Karin mengalihkan pandangannya, bertingkah biasa saja. Walaupun ia sangat mengutuk dirinya sendiri saat ini. Terlalu bodoh. Fokus sama lo aja, jangan ngurusin orang lain, gumamnya dalam hati. Lagi pula, Narel sudah menjadi mantannya. Mengenai laki-laki itu punya gebetan, pujaan hati, pacar, atau apapun lah namanya, itu bukan urusannya sama sekali. Dia tidak boleh terpengaruh. Kalau begitu, rapatnya sampai di sini saja dulu ya. Kalian bisa bahas lebih lanjut program kalian ke depannya. Saya pamit duluan, ujar Pak Budi yang mulai meninggalkan ruangan itu. Detik berikutnya, keadaan di ruangan itu pun kembali riuh layaknya bocah SMA yang sangat senang karena guru sudah pergi dari kelas.
Celetukan-celetukan dari Gita dan Fanny untuk Nathan terus terdengar, berusaha tanpa lelah untuk menarik perhatian laki-laki itu. Lo udah makan belum? Karin tak sengaja mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut Nabila. Makan dulu yuk, temenin gue makan di kantin ini, katanya kantin ekonomi terkenal sama mie ayamnya tahu, lanjutnya. Karin menggeleng pelan, tak ingin mendengarkan percakapan itu lebih jauh. Dia berdiri dari duduknya. 5. Hanya untuk kembali terduduk di kursinya karena Melvin yang tidak sengaja menabraknya. Sorry, Karin. Melvin tertawa. Meminta maaf sambil tertawa, kurang ajar. Bisa berdiri nggak? Sini gue bantuin. Karin mengulurkan tangannya, membiarkan Melvin membantu dirinya. Thanks. Jangan pergi dulu. Narel tiba-tiba bersuara. Membuat semua orang di sana menoleh ke arahnya. Besok, kita bahas mengenai proker dan agenda ke depannya. Jam 10 pagi. Di FISIP. Baik, Pak Ketua. Sahut semua orang. Kecuali Karin. 6. Memang tidak ada interaksi antara dirinya dan Narel tadi siang, namun pertemuan mata mereka terus saja mengganggu pikiran Karin saat ini. Hanya 2 kali. Tapi tetap bisa membuat Karin menghela napas berulang kali. Berada dalam satu kelompok dengan mantannya adalah sesuatu yang tidak pernah ada di pikiran Karin. Tidak pernah sama sekali. Dia tahu kalau laki-laki itu merupakan mantan wakil BEM Fakultas Hukum dan cukup sering ke FISIP fakultasnya Karin karena jarak kedua fakultas itu tidak begitu jauh, tapi keduanya tidak pernah bertemu. Tepatnya, karena Karin selalu menghindari pertemuan mereka. Dan begitu pula dengan Narel. Laki-laki itu juga melakukan hal yang sama, kata Sylvie. Mungkin Sylvie pernah melihat Narel yang juga berbalik arah setelah melihat dirinya. Dan sekarang mereka berdua berada di dalam kelompok KKN yang sama. Keduanya akan berada dalam satu atap selama 2 bulan. Menghabiskan waktu bersama selama 60 hari. Berinteraksi. Hidup gue sial banget. Karin tidak bisa membayangkan betapa canggungnya keadaan mereka nanti. Membayangkan mereka berdua mulai berinteraksi setelah 2 tahun lebih tidak berbicara. La memejamkan matanya, kepalanya menggeleng cepat, tiba-tiba berusaha menyadarkan dirinya supaya tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya akan menjalankan kegiatan KKN dengan profesional dan tidak akan membiarkan masa lalu mengganggu kegiatannya. Ngomong memang gampang ternyata, tapi sayangnya ia tidak bisa membuat masa lalu tidak mengganggunya. Hari ini, mereka ada pertemuan untuk membahas kegiatan apa saja yang akan mereka buat di Desa Bunga Mas. Sialnya, Karin terlambat. Satu-satunya orang yang terlambat menghadiri pertemuan hari ini. Dia mendapatkan tatapan tajam dari Narel, membuat perempuan itu langsung mengalihkan pandangannya. Dia natap gue begitu. Kemarin perasaan udah gue bilang kalau pertemuannya jam 10, ini kenapa datangnya jam 10 lewat 15 menit? Narel bertanya padanya. Suaranya terdengar dingin. Tidak seperti suara yang ia dengar selama ini. Suara lemah lembut dan hangat itu hilang begitu saja, menguar dalam ingatan Karin. Mendapatkan nada suara yang tidak pernah ia dengar, Karin pun mendadak ikut kesal. Kalau Narel bisa berkata dengan nada dingin seperti ini, ia juga bisa melakukannya. Sorry, tadi motor gue nggak mau nyala. Sayangnya, dia tidak bisa membalas sedingin Narel barusan. Kenapa nggak ngecat gue aja tadi, Karin? Bisa gue jemput, celetuk Yuda, yang langsung mendapatkan tendangan kecil di kakinya dari Fanny. Modus mulu lo. 7. Usaha ini tuh usaha. Ya, enggak, Karin. Yuda menaik turunkan alisnya. Karin tertawa kecil. Besok deh, Yud, sahutnya. Asik. Narel berdeham,
seketika membuat yang lainnya kembali terdiam. Wajah laki-laki itu terus datar, ia beralih menatap Karin lagi yang masih melayangkan tatapan padanya juga. Narel mulai membicarakan apa yang akan mereka lakukan selama 2 bulan di sana. Karin memperhatikan semua ucapan Narel, tidak mengalihkan pandangannya sama sekali ketika laki-laki itu terus berbicara. 2 tahun hubungan mereka kandas begitu saja, dan selama 2 tahun pula mereka bertingkah seperti orang asing yang tidak pernah kenal satu sama lain. Pertemuan kemarin benar-benar pertemuan pertama mereka setelah 2 tahun lamanya. Narel tidak berubah sama sekali di matanya, hanya tatapan matanya yang terlihat lebih tajam, dan juga bahunya yang mendadak bidang. Kenapa bahunya bisa sebidang itu sekarang? Untungnya di kelompok kita ada anak kesehatan, jadi nanti bisa bimbing yang lainnya terkait program kesehatan kita, ya, Git. Narel menatap Gita yang berada di sebelah Karin. Aman, sahut perempuan berambut panjang itu, menunjukkan jempolnya. Gita anak keperawatan semester 6. Di kelompok mereka, jurusannya beragam. Mereka semua berbeda jurusan, makanya Karin tidak mengenal siapapun di sini, karena ia juga tidak ikut organisasi apapun di kampusnya. Kehidupannya cukup membosankan semenjak kuliah, hanya belajar dan belajar. Teman pun tidak punya banyak, hanya ada Sylvie di sampingnya.